Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak ibu-ibu semua, ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran ya. Dengarkan namanya, akan ibu sebutkan satu persatu. Kalau hadir jawab hadir. Yang pertama, Adel. Hadir Bu. Yang kedua, Aldi. Hadir Bu. Yang ketiga, Penny. Hadir Bu. Yang keempat, Mita. Hadir Bu. Berarti cuma satu orang yang tidak hadir ya, Nina. Ananda, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini siapa anak-anak ibu yang masih ingat dengan mata pelajaran kita minggu lalu tentang apa materinya? Ayo, siapa yang bisa untuk menjelaskan? Tentang jenis-jenis majas Bu. Benar sekali, Penny. Nah, siapa lagi yang bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis majas itu yang kita pelajari minggu lalu? Majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan, Bu. Bagus, Mita. Oh ya, bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan minggu lalu? Apakah ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Alhamdulillah lancar dan paham Bu. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa, Bu. Ya, betul. Terima kasih, Aldi. Ada lagi anak-anak Ibu yang ingin menambahkan? Saya Bu. Silahkan, Penny. Teks narasi adalah Ya, karangan benar sekali. Jadi, teks narasi adalah sebuah teks yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai urutan kejadiannya. Peristiwa ini bisa benar-benar terjadi atau hanya khayalan atau imajinasi si penulis. Baiklah anak-anak ibu sekalian, berdasarkan silabus kita sekarang ini yaitu membahas tentang teks narasi. Seperti yang ibu sudah tanyakan kepada anak-anak ibu, apa itu teks narasi, dan masa-masa kalian sudah ada yang menjawab teks narasi yaitu rangkaian peristiwa, dan ada yang juga menjawab teks narasi adalah sebuah cerita. Nah, itu benar sekali. Nah, dan ibu ada yang menjelaskan itu teks narasi adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis dan yang tujuannya untuk menghibur si pembaca. Nah, teks narasi ini ada yang benar-benar terjadi dan ada juga yang hanya imajinatif atau khayalan si penulis. Dan tujuan dari teks narasi, tujuan dari teks narasi ini tentu saja untuk menghibur si pembaca.
Pasti anak-anak ibu pernah gak mendengar sebuah cerita tentang pengalaman hidup seseorang? Pasti kita ada yang terhibur, ada juga yang sedih berdasarkan cerita yang dipaparkan atau ditulis. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu teks narasi, apa tujuannya. Nah, sekarang kita akan membahas struktur dari teks narasi. Struktur teks narasi itu ada 3. Yang pertama, ada orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, ada resolusi. Seperti yang telah kita pelajari, pasti sebuah teks juga ada nih struktur. Struktur inilah membedakan sebuah teks dengan teks yang lain. Orientasi ini merupakan bagian pengenalan tokoh, latar, atau di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan komplikasi ini merupakan peristiwa mulai atau tokoh mengalami masalah sampai terjadi konflik di dalam cerita tersebut sampai memuncak. Nah, bagian resolusi ini membahas mengenai penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks narasi. Suatu teks pasti memiliki ciri khas. Ciri khas inilah yang pembeda utama sekali antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Begitu juga dengan teks narasi. Ciri kebahasaan teks narasi ada sebagai berikut. Ciri kebahasaan dari teks narasi ini, yang pertama, adanya unsur tindakan dalam teks tersebut. Yang kedua, teks narasi ini disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Selanjutnya ada unsur latar. Latar ini bisa latar waktu, latar tempat, latar suasana. Selanjutnya adanya sebuah peristiwa, adanya tokoh dalam cerita. Selain itu, ada keterangan yang menjelaskan terjadinya peristiwa. Selanjutnya, ciri teks narasi yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, teks narasi juga memiliki sudut pandang pengarang. Nah, untuk itu kita harus mengetahui ciri-ciri kebahasaan dari teks narasi tersebut agar anak-anak ibu bisa menulis sebuah teks narasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya seperti yang telah ibu jelaskan pada saat seperti yang telah ibu jelaskan. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu akan memberikan sebuah latihan. Baiklah, ibu minta tolong kepada ketua untuk membagikan lembar tugas harian kita sekarang ini membahas tentang teks narasi. Baik, Bu. Nah, sudah dapat anak-anak ibu semuanya teks masing-masing kalian? Dan tugas kalian yaitu menentukan struktur kebahasaan dan ciri kebahasaan dari teks narasi yang telah kalian dapat. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Nah, waktu ibu berikan 5 menit.
semuanya? Sudah, Bu. Sekarang silahkan dikumpulkan ke depan ya. Dari materi yang Ibu jelaskan beserta latihan yang telah Ibu berikan, adakah anak-anak Ibu yang belum paham atau kurang mengerti? Silahkan ditanyakan kalau ada. Sudah paham, Bu. Baiklah, Ibu bangga dengan kalian semua karena sudah paham dengan materi pembelajaran. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk ke jenjang berikutnya. Karena teks narasi ini juga berkaitan dengan teks-teks berikutnya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks narasi. Terlebih dahulu, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Adakah yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, Bu. Ya, silakan Adel. Jadi yang Adel tangkap dengan materi yang kita pelajari hari ini adalah teks narasi merupakan karangan cerita berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologi. Ya, tepat sekali. Terima kasih Adel. Jadi, teks narasi adalah karangan cerita yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan waktu kejadiannya. Teks ini bisa juga benar-benar terjadi atau hanya imajinatif atau khayalan si penulis. Teks narasi ini tujuannya yaitu untuk memberikan hiburan bagi si pembaca atau pendengarnya. Seperti yang telah kita ketahui, yang telah Ibu jelaskan bahwa teks narasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini pengenalan tokoh, latar. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang permasalahan mulai muncul hingga permasalahan itu memuncak. Yang ketiga strukturnya ada resolusi. Resolusi ini merupakan bagian penyelesaian dari sebuah teks. Selanjutnya, teks narasi ini juga memiliki ciri khas kebahasaan tersendiri yang membedakannya dengan teks yang lainnya, yaitu ciri utamanya yaitu memiliki adanya aktivitas tindakan, adanya rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, adanya tokoh, adanya latar. Latar ini adalah latar waktu, tempat, suasana, ada sudut pandang pengarang. Itu demikianlah ciri kebahasaan sebuah teks narasi yang membedakannya dengan teks yang lain. Baiklah anak-anak Ibu akan memberikan sebuah PR. PR ini dikerjakan di rumah ya, dan akan dikumpulkan minggu depan. Nah, kalian tugasnya yaitu menulis sebuah teks narasi yang berisi pengalaman yang kalian alami. Pengalaman sedih, pengalaman senang, yang mana kalian mudah memahaminya ya, buat sesuai struktur kebahasaan dan ciri kebahasaan seperti yang telah dijelaskan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan silahkan ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.